Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil menunggu masuk ke MS Team ya, saya lihat di sini masih bergerak sudah 29 orang, lalu juga absen sudah di 60 peserta yang hadir, yang absen maksudnya. Saya akan share dulu screen saya. Mungkin sudah terlihat ya screen. Sudah Bapak. Ya, sudah. Saya lupa apakah minggu lalu sudah menayangkan jadwal kuliah, tapi nggak apa-apa. Saya kalaupun sudah, ini mengingatkan lagi bahwa perkuliahan kita di mata kuliah Teknik Komunikasi Ilmiah kelas A sudah memasuki minggu kedua, yaitu 25 Februari hari ini. Temanya atau topik bahasannya adalah mengenai visualisasi data ilmiah. Ya. Jadi nanti saya akan mendampingi Anda selama 5 minggu, ya sudah ini minggu kedua. Ya, sebelum nanti dilanjutkan Pak Isjadianto, ya visualisasi data ilmiah. Materinya. Oke, saya cek lagi dulu berapa orang kita sekarang. Sudah 55 sudah masuk di MS Team, absennya di 62, sekitar 5 orang lagi yang belum absen. Sementara MS Team sudah 55 ya, jadi masih 55, ini masih agak banyak. Tapi ya kita mulai saja, sudah 15:50 menit. Kita mulai. Ini. Terlihat PowerPoint yang saya tampilkan di sini? Lihat Pak. Saya terlihat Pak. Baik ya. Untuk visualisasi data ilmiah ya, kira-kira apa yang ada di benak Anda ketika mendengar kata visual, ya, visualisasi. Anda bisa membayangkan nggak ada visualisasi data ilmiah? Mungkin bisa memberikan contoh visualisasi data ilmiah. Visualisasi apa ya? Seperti apa visualisasi data ilmiah itu? Terbayang nggak? Kira-kira berkaitan tentang apa visualisasi data ilmiah? Izin menjawab Pak. Silakan. Siapa ini? Menurut saya Abdul Aziz Hakoni. Menurut saya visualisasi data ilmiah itu seperti penggambaran dari hasil penelitian seperti itu Pak, yang berupa data-data hasil penelitian maupun data-data lainnya. Seperti itu Pak. Oke. Mungkin punya contoh penggambaran data hasil penelitian seperti apa? Halnya laju pembelahan mikroba yang digambarkan dengan grafik seperti itu Pak. Oh iya. Grafik ya berarti ya. Iya Pak. Yes. Oke. Ya berarti memang sudah terbayang sebetulnya ya visualisasi seperti apa, grafik, lalu tabel juga itu kan visualisasi ya, gambar-gambar seperti itu. Baik. Ya, terima kasih. Ini adalah outline apa yang kita pelajari hari ini tentang visualisasi data ilmiah. Jadi di sini lebih ke do's and don't. Jadi apa yang mesti dilakukan dan apa yang jangan dilakukan gitu. Jadi how not to do it itu kan yang
jangan dilakukan. Lalu how to do. Nah, kalau ini yang harus dilakukan. Harus dilakukan untuk visualisasi yang bersifat statik, ya, yang bersifat statis, dan juga untuk yang interaktif, ya. Jadi ini outline kita hari ini. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya ini sejak kapan sih ya? Ya kita kan hidup itu selalu punya catatan-catatan di masa lampau, sejarah ya. Sejarahnya seperti apa? Kalau orang primitif ya yang kita mengatakan primitif, ya, sebetulnya orang-orang yang berkesempatan untuk hidup di masa lampau itu kan ternyata juga sudah membuat gambar-gambar ya di gua-gua ya, di bebatuan gua-gua, dan sehingga masih sampai sekarang tuh ada begitu kan, itu menggambarkan sesuatu. Hanya saja mungkin dulu lebih ke ornamen-ornamen yang menceritakan kehidupan sehari-hari ya, menceritakan bagaimana kehidupan sehari-hari. Nah, di tahun 1869 Charles Joseph Minard ya membuat sesuatu ya, penggambaran yang bisa dikatakan ini sebagai sudah termasuk visualisasi data ya, visualisasi data. Jadi pada saat itu dia menggambarkan Napoleon's March ya, apa ini? Perjalanan mungkin ya, perjalanan Napoleon saat itu kan Napoleon petarung ya, jadi perang memimpin perang begitu. Nah, di sini digambarkan dengan suatu grafis ya, bisa dikatakan grafis zaman dulu. Bisa dibayangkan zaman dulu kan serba manual ya, belum menggunakan desain grafis komputer begitu. Nah, mereka zaman itu 1869 sudah bisa membuat dokumen grafis seperti ini. Dan dikatakan bahwa ini mungkin adalah the best statistical graphic ever drawn. Jadi grafis statistik ya. Jadi menggambarkan data-data statistik yang secara grafis yang terbaik yang pernah ya dilakukan. Ya untuk saat itu tentu ini luar biasa ya untuk saat itu. Di set gambar grafis ini setidaknya ada variabel informasi yang bisa didapatkan, yang bisa tergambarkan, yaitu ukuran tentara. Jadi seberapa banyaknya tentara ya, army size saat itu. Lalu lokasinya juga sudah ada informasi di situ. Lalu dates atau tanggal ya, tanggal-tanggal penting tentang perjalanan Napoleon itu. Lalu arahnya juga, directionnya, dan suhu ya, suhu menjadi sesuatu yang diperhatikan juga saat itu ya, suhu. Nah, mereka Charles Joseph Minard coba menggambarkannya dalam bentuk grafis seperti ini ya. Tentu lebar tidaknya satu gambar ini menggambarkan misalnya jumlah tentaranya gitu, semakin sempit berarti semakin sedikit, semakin tebal semakin banyak misalnya. Kemudian dan data-data tinggi rendahnya itu juga semua kalau kita mencermati legendanya di sini itu ada penjelasan yang bisa dicermati ya, untuk diartikan. Yaitu menggambarkan bahwa dari tahun 1869 data visualisasi data itu sudah muncul saat itu, sudah kepikiran ya. Nah, kita lihat sekarang seperti apa sih visualisasi data itu sangat berpengaruh ya, karena kita memperlihatkan visualisasi data semakin menarik ya, semakin baik, semakin menarik, semakin interaktif, tentu akan semakin memudahkan kita memahami data-data ilmiah tersebut ya. Saya beri contoh di sini ada link YouTube, mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya. Itu ada audio, nanti saya tanyakan apakah kedengaran atau tidak ya.
Kedengeran nggak audionya? Tadi ini saya pause. Tadi sebelumnya. Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan. Is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know having the data is not enough. I have to show it in what... Videonya bisa didapat mulus pergerakannya atau patah-patah atau berhenti-berhenti? Patah-patah, Pak. Maaf Pak, di sini patah-patah. Habis hujan Pak di sini. Jadi mungkin agak sulit sinyal. Tapi masih bisa dilihat ya? Masih Pak. Atau nggak apa-apa? Sementara ini patah-patah nggak apa-apa. Nanti kan Anda bisa mengakses file ini ya, kemudian replay ya di rumah ya. Nanti setelah kuliah ini bisa replay lagi untuk yang lebih mulusnya. Oke, kita ini untuk kepentingan perlihatkan saja. Both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before. Animating the data in real space with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health. Life expectancy, 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400,000, $4,000, and $40,000. So down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubbles show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only the UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe. And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over. Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. The United States was in the front. Japan was catching up. Brazil was way behind. Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh, and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again. In my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet,
Despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, huh? Oke. Bagaimana bisa menangkap pesan dari visualisasi data ini? Meskipun mungkin tidak detail, tapi secara garis besar Anda paham tidak dengan visualisasi data yang baru ditayangkan? Paham, Pak. Paham ya? Karena kita lihat, menarik tidak? Menarik. Iya. Menarik, Pak. Ya, jadi kita lihat bahwa data itu ternyata bisa banyak berbicara, ya, apalagi ditampilkan dengan visual yang interaktif, ya, dengan sangat-sangat sangat informatif, ya. Bagaimana memperlihatkan itu kan ceritanya sebetulnya banyak, panjang, ya, tapi bisa divisualkan dengan sangat smooth, ya, karena ya visualnya memang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Desain bagaimana orang itu sangat pintar sekali. Nah, ini adalah salah satu contoh visualisasi data, bagaimana berperannya, ya, sehingga bisa memudahkan kita untuk memahami data, ya. Itu hasil dari satu penelitian yang panjang, ya, dan datanya seluruh dunia itu, ya, berarti bisa dirangkum ke dalam visualisasi data yang baik sekali. Baik, kita lanjutkan. Kalau ini dari New York Times, ya, visualisasi interaktif juga hanya berbeda. Kalau tadi kan video YouTube, ya, kalau ini tidak. Kalau ini kan New York Times, koran, ya, koran online begitu kan. Nah, terlihat ya? Sudah terlihat belum? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Halo, Pak. Nah, kalau kita lihat di sini ada visual juga data berupa bubble atau lingkaran-lingkaran, ya. Lingkaran-lingkaran ini yang menyatakan di sini yang dicoba untuk diinformasikan adalah di sini 4 ways, ya, to slice Obama's 2013 budget proposal. Jadi Presiden Obama adalah Presiden Amerika sebelum Donald Trump, ya. Lalu Wakil Presiden Obama itu yang sekarang jadi Presiden Amerika sekarang, ya, Biden. Biden itu adalah Wakil Presiden saat Obama. Nah, Obama itu waktu nyalon jadi presiden, dia kampanyenya, ya, janji politiknya adalah tentang asuransi kesehatan yang terjangkau buat seluruh rakyat Amerika, sehingga ini jadi program unggulan dan utamanya. Nah, di sini kita lihat budget proposal, berarti proposal anggarannya untuk kesehatan ini tahun 2013, ya. Di sini kita lihat, ya, kalau kita arahkan kursor nanti akan terlihat di sini yang lingkaran warna hijau, ini hijau toska atau apa. Di sini kita akan keluar keterangan bahwa ini adalah Social Security Administration. Social Security Administration ini mandatory spending dengan besarannya 875,5 billion dollar, ya, sekitar meningkat 6,75% begitu, ya. Nah, tentu saja lingkarannya ukuran semakin besar, artinya juga budgetnya menandakan budget yang semakin yang besar juga, ya. Dan sebaliknya, lingkaran kecil berarti budgetnya kecil begitu, ya.
Lalu warna. Nah, untuk warna di sini ada juga keterangannya bahwa color shows amount of cut or increases from 2012 ya. Jadi warna itu adalah membandingkan dengan anggaran tahun 2012 begitu ya. Kalau misalnya tadi ini warnanya hijau semakin tua, ini berarti ada peningkatan dibandingkan tahun 2012 ya. Semakin tinggi peningkatannya itu dengan warna hijau pekat. Tapi semakin merah ini artinya ada pengurangan anggaran semakin besar ya. Semakin merah semakin ke bawah gitu ya, semakin ke atas peningkatan anggaran, semakin ke bawah dengan warna merah itu ada penurunan anggarannya gitu ya. Jadi menarik sekali, ini banyak sekali kan lingkaran-lingkaran kecilnya itu juga, tapi kita bisa klik satu persatu gitu kan di situ. Jadi ini sangat interaktif karena kita juga bisa aktif untuk memilih informasi mana yang ingin kita lihat atau kita baca. Oh sebentar ya, ini ada anak-anak. Ya, jadi kita lihat bagaimana visualisasi data itu bisa dikemas, ya, tidak sekedar apa yang sudah biasa kita lihat, yaitu dengan menampilkan hanya grafik biasa gitu ya. Grafik memang macam-macam, ya, kan ada histogram, kemudian ada diagram lingkaran atau pie chart, ya, pie chart, kemudian grafik garis, ya, meskipun nanti ada variasi dengan yang 3 dimensi untuk diagram batang, 3 dimensi dan segala macam ya. Tapi ini ada sesuatu hal yang berbeda ya, mungkin karena ada unsur interaktifnya di sini. Nah, itulah gambaran supaya Anda bisa paham kira-kira visualisasi data itu apa dan manfaatnya apa ya, sehingga bisa. Dan sekarang memang zamannya sudah multimedia ya, Anda sudah memasuki era itu, berbeda dengan era saya dan yang lebih senior lagi. Mungkin untuk hal-hal seperti ini mungkin bikinnya udah nggak kebayang lagi, tapi Anda mungkin masih punya energi untuk bisa mengikuti perkembangan dan Anda bisa membuat hal-hal seperti ini. Nah, itu coba. Nah, ini juga sama, ini kan lebih apa ya, konvensional ya, masih seperti histogram biasa saja. Ini sama juga untuk menunjukkan, namanya itu di acara TV. Kalau TV kan durasinya pendek mungkin ya, jadi kita tidak bisa menggunakan sesuatu yang terlalu kompleks atau rumit, jadi harus yang sederhana. Ini yang sederhananya kan ini. Nah, ini. Nah, juga ini contoh lain visualisasi data sehingga pie chart atau diagram lingkaran ini nampak lebih informatif dan lebih menarik ya, dengan desainnya seperti ini, di mana ini sebetulnya untuk menunjukkan populasi, total populasi dunia. Di dunia ini ada 7 miliar ya, populasi manusia di sini, di mana 66,7% diantaranya itu sudah menggunakan internet ya. Sedangkan dari maksudnya sepertiga dari total populasi itu menggunakan internet, di mana nanti dibagi lagi untuk yang 2,33 miliar ya pengguna internet, 1,2 miliarnya adalah pengguna mobile internet atau yang melalui smartphone ya, smartphone begitu. Baru kemarin atau 2 hari lalu saya juga membaca perkembangan terkini tentang penggunaan internet di seluruh dunia, dan Indonesia ini seingat saya
sudah mencapai 200-an juta yang pengguna internetnya, dan 90 sekian persennya memang lewat smartphone ya, kebanyakan. Seperti itu. Nah, coba kita lihat ya, kalau ini kan nampak desainnya menarik ya di sini, tapi bandingkan dengan yang ini. Nah, di sini dikatakan ini pie chart dan visualisasi datanya kurang baik ya kalau yang ini. Kenapa? Karena beberapa tulisannya aja Anda bisa baca nggak itu dengan jelas? Kurang kan, karena dia tulisannya dengan warnanya kurang kontras ya, sehingga warnanya gelap, background, kemudian pie chart warnanya tua dengan tulisan yang hitam, ya sulit untuk dibaca gitu kan, harus dicermati betul-betul baru bisa baca mungkin ya. Dan ya ini ya kurang ya secara kurang informatif dan kurang menarik. Yang ini juga mungkin secara desain lebih baik daripada yang sebelumnya, tetapi mungkin secara informasinya masih terlalu membingungkan. Di sini fixing katanya ya, judulnya adalah fixing. 5,77 average number of hours required to fix a product bug, sedangkan 1.500 average number of hours per year an engineer spend fixing product. Ya, fixing product apa seperti itu ya. Ini ya kurang kena sasaran ya, masih terlalu ada informasi yang masih hilang. Itu maksudnya fixing dari siapa? Nah, ini juga sebetulnya secara desain sudah bagus. Ya sudah, ini satu lagi untuk mama aja ceritanya. Sudah cukup bagus kan sebetulnya. Jadi sini adalah yang lagi ngetren sekarang ya tentang sepeda di sini. Nah, ini memberitahu bahwa ada checklist pre-ride. Jadi sebelum kita mengendarai sepeda itu harus ada checklist dulu di sini. Dari mulai ban ya, kemudian rem, pedal, saddle, lalu rodanya ya atau bannya, lalu penerangannya, lalu arah rantai dan segala macam ya. Nih. Cuma di sini ada pertanyaan unsafe at any speed katanya. Jadi apakah jadi maksudnya checklist ini di sini bagaimana untuk ini kan biasanya checklist ini tuh suatu protokol ya, protap keselamatan biasanya ya. Nah, untuk protap keselamatan di sini hanya mengecek dari fisik sepedanya supaya yakin tidak ada yang macet ataupun rusak. Tetapi tentu saja untuk keselamatan naik sepeda itu tidak cukup hanya ini ya kan, seperti misalnya helm ya, helm di sini belum masuk, kemudian juga seberapa cepat yang batas diperbolehkan untuk naik sepeda ini juga kan tidak ada informasinya begitu. Tapi secara desain ini bagus ya, cuma secara informasi mungkin masih kurang. Nah, jadi begitu kita ada yang tidak harus ya, mungkinnya do's and done itu lakukan ini, jangan lakukan itu begitu ya. Jadi coba kita lihat yang bagus itu seperti apa visualisasi data itu ya. Ada beberapa prinsip yang harus dipegang ketika kita akan menyampaikan data secara visual ya. Lalu juga untuk yang visualisasi secara statis bagaimana ya, kita akan lihat nanti, dan juga prinsip-prinsip dan alat-alat untuk visualisasi data secara interaktif itu seperti apa. Nah, biasanya kita
mempelajari definisi itu dalam suatu perkuliahan itu di awal banget gitu ya. Nah sekarang kita tidak seperti itu. Kita sudah memberikan gambaran terlebih dahulu, harapannya Anda sudah mulai paham lah apa visualisasi data itu sudah tergambar dengan berbagai contoh tadi. Nah baru kita masuk ke definisi ya. Biar lebih menyerap lagi itu secara definisi kalau sudah punya gambaran. Kalau belum punya gambaran biasanya definisi itu hanya kata-kata yang pada akhirnya abstrak gitu kan. Tapi kalau sekarang Anda sudah punya gambaran sehingga ketika dikatakan definisinya menurut www.oed.com bahwa visualization itu adalah the action or fact of visualizing ya. Jadi suatu aksi atau fakta visual ya, the power or process of forming a mental picture or vision ya. Jadi ini suatu proses membentuk ya disebutnya mental picture di sini atau vision of something ya. Not actually present to the sight, a picture does form ya. Jadi ya kalau ditranslate kata per kata kan jadinya sulit ya. Nah, lebih mudah adalah ketika Anda sudah melihat contoh-contoh tadi, sudah gambarannya, oh iya visualisasi itu seperti itu ya gambaran-gambarannya. Oke. Saya juga. Nah, ini mungkin ada definisi lain yang bisa siapa tahu lebih membantu untuk menjelaskan apa itu visualisasi. Menurut McCormick tahun 1987, visualisasi itu adalah transformation of the symbolic into the geometric. Ya, jadi satu transformasi simbol-simbol menjadi geometris, ya bentuk-bentuk geometris. Asalnya simbol menjadi geometris. Lalu Bertin 1967 bilang bahwa visualisasi itu finding the artificial memory that best support our natural means of perception. Jadi lebih ke persepsi ya. Memori kita itu nanti untuk membuat persepsi di kita. And then tahun 1999 ini sudah mulai agak kesini. Saya pikir mungkin ini yang lebih mudah untuk diartikan. Saya pikir karena di sini disebutkan the use of computer generated. Nah ini sudah mulai nih penggunaan komputer karena tahun 1999 kan sudah mulai marak ada pemakaian komputer. Mungkin tahun 87, 67 yang masih lama-lama definisi itu kan belum ada komputer. Nah, tahun 1999 menyesuaikan dengan adanya komputer berarti si visualisasinya kan sudah di-generated memakai komputer atau menggunakan komputer dan secara bisa interaktif lalu juga merepresentasikan data to amplify cognition. Jadi semua itu data-data itu representasinya secara visual itu untuk mengamplifikasi atau semakin lebih menguatkan dan supaya bisa lebih mudah dipahami lah itu mungkin ya. Itu tahun 1999 dari Card, McKinley, and Schneiderman. Itu definisi. Apapun yang penting Anda sudah paham kan apa itu visualisasi data. Definisi bisa macam-macam ya. Selanjutnya, uses for data vis, yaitu data visualisasi itu tadi penggunaannya ada dua secara garis besar. Penggunaan data visualisasi itu untuk apa? Yang A di sini untuk mendukung reasoning. Ya, reasoning itu apa? Mendukung satu reasoning about information. Ya, jadi mendukung jadi kan harus apa backgroundnya ya, informasi itu didukung oleh ini analisis dan segala macam itu harus didukung dengan data-data secara visual ini gitu kan. Sedangkan yang garis besar kedua ini adalah untuk menginformasikan and persuade others ya, atau untuk meyakinkan orang lain ya, atau ini sangat berguna dalam hal komunikasi ya. Untuk komunikasi kalau kita hanya berbusa-busa ngomong saja beda kalau misalnya dibantu dengan visual, gambar, video, coba ditunjukkan gitu kan. Jadi informasinya lebih menarik dan bisa lebih meyakinkan. Makanya untuk tenaga pemasar ya, pemasar, sales, marketing segala macam itu biasanya pintar-pintar ya bawa gambar, brosur, lalu juga
Ya sekarang pakai tablet mungkin ya, diperlihatkannya dengan lebih interaktif ya, seperti itu. Nah, untuk reasoning ya, reasoning information itu termasuk di dalamnya adalah kembali lagi ke yang A ini, finding relationships ya. Jadi untuk mengetahui keterkaitan satu sama lain ya, hubungan satu sama lain, nah itu bisa. Lalu discover structure, nah untuk menemukan struktur dari satu informasi ya itu juga lebih mudah kan menggunakan data visualisasi ini. Lalu untuk quantifying values and influences, ya untuk mengkuantifikasi nilai-nilai ya dan pengaruh-pengaruh itu di bidang sosial tentunya banyak dipakai ya, mengkuantifikasi. Kadang-kadang kalau di bidang sosial karena dia kualitatif kan, kalau hanya sangat tinggi, kurang baik, terlalu kasar, terlalu lemah gitu kan, sangat tidak bisa, sangat abstrak gitu ya. Nah, coba digambarkan dengan visualisasi sehingga bisa lebih bisa dipahami. Dan juga untuk reasoning yang pertama A ini adalah should be part of a query analyze cycle ya. Jadi bisa juga untuk bagian dari pertanyaan atau siklus pertanyaan atau siklus analisis ya. Sedangkan manfaat data visualisasi ini untuk yang kategori informasi dan untuk meyakinkan yang lain ya, itu di sini termasuk capture attention. Ya. Biasanya kan orang terlalu lama gitu ya diceramahin udah mulai bosan. Coba tayangkan aja video, itu sudah langsung mulai bertanya-tanya, loh apa ini kok ada video gitu, jadi pengen ngeliat kan. Nah itu capture attention, jadi untuk menarik perhatian ya. Lalu engage ya, engage juga sama, itu untuk kita tergugah untuk memperhatikan. Oleh karena itu biasanya tenaga-tenaga pemasar segala macam sebaik mungkin mereka harus ada daya tariknya ya, dengan mendatangkan artis, mendatangkan ya macam-macam lah, bisa sampai bisa badut atau apa juga yang menarik perhatian. Tell a story visually. Nah ini juga menceritakan story atau cerita, jalur cerita itu kalau pakai visual tentu akan lebih mudah dipahami. Lalu focus on certain aspect and omit others. Nah ini juga kita banyak sekali data yang ditampilkan, tapi coba dibantu dengan divisualisasikan hanya yang tertentu saja, fokus yang prioritas untuk ditampilkan. Lalu yang kurang relevannya tinggal nggak usah ditampilkan, tidak usah divisualisasikan begitu ya. Jadi data yang banyak akhirnya bisa lebih disederhanakan, hanya yang penting-pentingnya saja misalnya. Gitu. Ya. Sekarang data presentation atau presentasi data. Umumnya dalam mempresentasikan data itu, ini teorinya adalah ada designer, ada reader, and data. Ya. Ini semua adalah disebutnya trinitasnya itu. Ya, trinitasnya tiganya itu. Designer yang mendesainnya, tentu designer ini sini karena visualisasi data itu baiknya memang pakai designer yang supaya art gitu ya, supaya nyeni gitu di situ. Lalu ada audiens, pembaca ya tentu, dan ada juga datanya itu sendiri yang akan di-share ya, sehingga kalau kita lihat di sini di trinitas designer, reader, data itu, designer ya dia mendesain ya, dia mendesain berdasarkan data yang dipunyai atau data yang dimasuk ke dia gitu ya, data. Dan data ke designer itu ada visual art yang digunakan ya, karena visual seni secara visualnya itu yang digunakan. Sedangkan desainer tentu dia tujuannya adalah memberikan informasi ke reader ya, ke pembaca, dan dia harus bisa mempersuasi. Di sini ada persuasif ya, desainer itu. Sedangkan kaitan reader dengan
data ya di sini reader ya si pembaca audiens itu tentu ingin dapat data itu ya atau informasi berupa data-data dan tentu data itu harus informatif ya seinformatif mungkin gitu. Ini penggunaan data visualisasi juga contohnya berupa grafik-grafik seperti ini ya. Dan seperti ini tuh banyak sekali sekarang ya di ICU segala macam. Ini juga grafik-grafik yang bisa memudahkan dokter untuk memantau, memonitor tingkat kesehatan pasiennya. Lalu juga yang menggunakan data visualisasi banyaknya adalah majalah-majalah ilmiah yang cukup bonafid di sini ya, sangat sangat baik gitu ya, sangat diakui di seluruh dunia. Nature, ya, Cell Biology, Science, Nature, Science, itu kan Nature Medicine, ya semua itu kalau kita buka majalah ini dia menggunakan banyak visualisasi data yang bagus-bagus gitu ya. Dan untuk ini ada National Science Foundation, di suatu website dari National Science Foundation. Dan dia salah satu apa yang disampaikan di sini adalah the PHYSIS Visualization Challenge ya. Ini juga bahasan khusus tentang visualisasi ya di sini. Silakan Anda buka kalau nanti untuk mengetahui lebihnya. A case for ugly visualization ya di sini. Bagaimana nih kalau ada kasus visualisasi jelek ya? People instinctively gravitate to attractive visualization and they have a better chance of getting on the cover of a journal. Ya, memang kita secara insting kan lebih tertarik ya ke visualisasi yang atraktif kan. Ya, sehingga bisa memahami lebih jelas ya untuk satu jurnal. But does this conflict with the goals of visualization? Ya. Visualisasi itu ya setidaknya visualisasi yang bagus itu ya harus bisa cepat ditangkap informasinya. Jadi rapid exploration di sini kita harus mudah mengeksplor informasinya, itu jangan sampai sulit ya, berlibat ribet ya, harus to the point gitu. Lalu focus on most important details. Kalau kita menampilkan tabel, menampilkan grafik segala macam kan, data kan banyak di situ ya. Nah, cobalah difokuskan ke yang paling important, paling penting. Terutama Anda kalau misalnya lagi presentasi ya, tampilkan grafik segala macam, ya tunjukkanlah ya yang ekstrim datanya, data yang paling tinggi mana, yang paling rendah mana, secara rata-rata berapa. Jangan diceritakan satu persatu sesuatu yang seperti data yang hasil analisis itu satu persatu ya. Kita tidak menceritakan suatu trennya, itu kurang baik ya, karena kita bukan penutur. Kan pembaca juga bisa baca sendiri kalau lengkapnya ya. Justru pembaca itu pengen diarahkan oleh kita sebagai penelitinya ya, yang sudah mengerjakan mana sih yang kira-kira perlu diketahui secara cepat oleh audiens. Lalu easy and fast to develop and customize. Ini juga kita mengembangkan visualisasi data itu harus jangan ya, pilihlah yang mudah gitu dan cepat ya, dan bisa di-customize ya, jadi nggak rigid. Nanti kalau sudah jadi datanya berubah sedikit aja udah nggak bisa dikembalikan, harus bikin baru. Tapi kalau yang fleksibel itu ya bisa diganti gitu, di-update seperti itu. Jadi juga jangan asal indah tapi complicated, susah dioperasikan, harus yang simple isi. Nah, sebagai media untuk bisa visualisasi data itu di komputer ada yang seperti kita pakai seperti biasanya saat ini juga adalah PowerPoint ya. Dan PowerPoint menyediakan template-template kalau Anda ingin membuat satu visualisasi data di situ. Hanya saja mungkin
common ya, artinya sudah pasaran. Seperti itu. Lalu ada Keynote. Keynote ini PowerPoint-nya milik Apple, MacBook ataupun di iPhone juga mungkin bisa diinstal, di tabletnya juga bisa, tapi untuk yang merek Apple, Keynote. Lalu InDesign. InDesign juga sama untuk keperluan yang sama, tapi mungkin beda pengembangnya. Nah, kalau kita lihat di sini contoh untuk data bisnis tradisional ya di sini ternyata dari tahun 2010, 2011, 12, 13, 14, 15 yang paling tinggi itu adalah di sini revenue income millions revenue-nya, sedangkan yang warna di sini adalah cost ya. Jadi sebetulnya untuk bisa mendapatkan revenue yang tinggi ya cost-nya juga harus keluar tinggi gitu. Ini juga untuk tapi ini dikatakan sebagai contoh tidak baik ya, visualisasinya ugly visualization, kurang jelas begitu kan. Yang ini juga ya ini sebetulnya masih mending lah, ini ya masih mending. Tapi kalau sudah dibikin seperti ini sudah kebablasan namanya. Karena informasinya banyak yang ditampilkan, tapi juga tidak bisa dipahami dengan cepat begitu. Apa ini kelihatannya keren-keren seperti kokpit pesawat gitu ya, tapi ya apa tentang data apa gitu. Nah kalau ini adalah workflow data yang dipunyai oleh saintis di sini. Yang pertama tentu saja digging around in data. Ya, kita harus betul-betul mempunyai atau menggunakan data yang valid ya dengan menghubungi sumber utamanya langsung. Lalu setelah itu kita bisa membuat satu model hipotesis. Kalau misalnya sudah digging around in data ya. Setelah itu, setelah berhipotesis, barulah kita kerjakan kan tentunya dari asalnya proposal, kemudian dibikin tulisan ada sampai hipotesis. Nah nanti setelah itu kan sudah bisa menghasilkan ya gitu. Production di sini kan sudah menghasilkan large scale exploitation. Nah dari mulai kecil-kecilan mungkin nanti bisa menjadi besar. Sehingga di sini yang menjadi benang merahnya yaitu kita harus juga tetap ada evaluasi ya. Evaluasinya evaluasi interpret ya. Seperti itu. Saya ini aja ya, skip ini dua ini. Coba ini apa ini? IBM ya. Saya rasa mungkin sudah nggak nge-link lagi. Balik lagi aja ke sini. Nah, ngomong-ngomong untuk khusus untuk grafik atau chart ya, banyak pilihannya kan. Jadi chart selection di sini kita bisa lihat dari gambar ini. Nanti kalau Anda lihat langsung di komputer Anda ya, dari file yang sudah saya kirim, ini akan lebih jelas lagi karena di sini tulisannya sangat kecil-kecil ya. Jadi ini adalah panduan ya, sebutnya panduan untuk menggunakan JAS, disebutnya chart suggestion di sini. Jadi untuk berbagai jenis grafik itu ada di sini ya, cocoknya untuk grafik membahas apa dan segala macam ini ada semua. Chart selection use analytic. Nah ini juga sama, sudah visual data ya, yang bisa kita manfaatkan. Nah baru kita masuk ke desain ya, pertimbangan-pertimbangan apa yang perlu kita
perhatikan ya dalam hal desain. Yang pertama adalah table and chart. Tabel dan grafik. Pertimbangan pertama dalam membuat tabel dan grafik itu adalah kurangi tabel-tabel yang tidak perlu ya, dan juga grafik-grafik yang tidak perlu itu hilangkan saja. Ya kalau misalnya duplikasi dengan apa yang ada di teks gitu kan, sehingga informasinya sama satunya di teks, satunya di gambar, ya yang digambar ya dikalahkan gitu ya misalnya. Lalu increase data link rasio link. Nah ini juga sambil dikerjakan sebetulnya linknya ya di beberapa daerah segala macam. Lalu lesson from perception. Nah, kita juga harus mempertimbangkan lessons. Di sini lesson from perception. Kita harus belajar dari persepsi, limit the number of object displayed at once. Ya, jadi jangan terlalu penuh lah semua dimasukkan ke dalam PowerPoint kita ya. Semua pengen masuk semua, malah fokusnya tidak jelas yang mana. Lalu tipografi, nah ini paling banyak ya tipografi ini, mahasiswa-mahasiswa masih banyak yang mengalami ini tipografi ini. Dari sisi pemakaian huruf kapital, di mana yang tepat, itu kadang masih ada yang keliru. Lalu pemilihan jenis font, apakah yang tipe serif, apa non-serif. Lalu you use what your company uses. Ya. Jadi tipsnya adalah gunakanlah yang biasa digunakan oleh kantor kita, tempat kerja kita gitu kan. Kan kita harus mengikuti kalau suatu kantor terutama swasta itu biasanya mereka sudah punya kesepakatan dalam desain kan. Mereka bakal meng-hire desainer gitu. Sehingga layaknya bagusnya adalah dipakai gitu untuk supaya ada keseragaman. Lalu untuk warna juga ini sangat menentukan ya, tidak sekedar ngasih warna saja tanpa ada ilmunya sama sekali gitu kan. Karena ini juga kalau misalnya suatu company-nya atau perusahaannya sudah mempunyai desain tersendiri ya tinggal ngikutin aja. Misalnya kalau sebelumnya kan FSM itu di lobbynya warnanya biru. Nah sekarang di kanat yang baru di Gedung Asintia Prasada seperti apa gitu? Apakah harus tetap sama? Kalau misalnya bank BNI ya kan pasti harus semua begitu desainnya. Mandiri juga begitu. Desain dan warnanya ya, warna ciri khas kan biasanya suka ada. Sedangkan jenis font itu ada yang serif, ada yang sans serif. Mungkin kita ingatkan lagi untuk yang serif itu di mana ujung-ujungnya masih ada poni atau ada kriwel-kriwelnya sedikit. Tetapi kalau yang sans serif itu biasanya yang simple ya, simple. Nah, ini membedakannya ini juga fungsinya beda. Kalau untuk yang serif dengan ada ujung-ujungnya itu ekor-ekornya ini, maka cocoknya adalah untuk media tulisan cetak seperti koran, ya kan, majalah, yang semua yang dicetak tapinya bukan versi online. Nah kalau untuk yang online-nya cocoknya pakai yang sans serif, ya sans serif gitu. Apakah itu media online dan juga di media sosial, saya juga ini sans serif lebih dikatakan lebih baik kalau di online, karena online itu kan monitor tuh ada fresh rate-nya yang kadang-kadang lama-lama jadi pusing gitu ya, apalagi dengan ada ekor-ekor dari font itu sendiri. Lalu six gesal sisi prinsipal, saya rasa ini saya lewati aja. Nah sekarang saya perlihatkan ada chart design ini. Saya sampai jam berapa ya? Sini soalnya saya ada kuliah lagi setelah ini. Oke, sebentar saya lihat. 17.20.
Masih ya. Mari kita lihat di sini ada desain grafik ya dari tim Bray. Kelihatan semua grafik ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Dan Pak. Coba perhatikan bahwa grafik ini kan yang jelas ada warnanya ya. 2 warna setidaknya, yang hitam dan background. Warna apa di monitor Anda kelihatannya? Kalau di sini sih harusnya biru ya, biru muda gitu kan. Coba lihat elemen-elemen grafiknya. Sudah? Ya, kalau sudah saya akan ganti ke yang berikutnya. Nah, ini sudah grafik yang berbeda, serupa tapi tak sama. Nah, kira-kira apa yang berubah dari sini? Silakan. Apa yang berubah dari grafik ini dibanding yang sebelumnya? Kenapa? Apanya? Menghilangkan grid ya. Grid line ya, garis-garis yang grid-gridnya itu. Oke. Lalu sebentar. Oke. Ya, seperti ini. Ada yang hilang di sini gridnya ya. Kan kelihatan sekali kan di sini. Ya. Lalu setelah itu berikutnya. Ini sih mudah perubahannya. Apa yang berubah di sini? Background warna, Pak. Background warnanya dihilangkan, ya kan? Coba kita lihat yang berikutnya. Apa di sini yang berubah? Garis outline. Garis, setidaknya garis untuk yang atas dan kanan ya. Sedangkan untuk sumbu X sama Y masih dipertahankan. Kita lihat lagi berikutnya. Nah, ternyata yang ini garis sumbu Y-nya sudah hilang ya. Hanya saja di sini masih ada penanda ya untuk disebutnya apa itu label atau apa untuk sumbu Y-nya masih ada tuh 5%, 10%, 15% gitu kan. Dan muncul juga ada garis-garis penolong ya, meskipun di sini seperti di ya garis-garis penolong berwarna putih ini ya, ini ada muncul di sini ya. Lalu yang terakhir, nah yang terakhir ini perubahannya sedikit sekali dengan yang sebelumnya, yaitu hilang ada garis penolong yang berwarna hitam di tiap angka persen di sumbu Y itu. Pertanyaan saya, kira-kira ini perubahannya itu dari mulai yang pertama, nah dari sini, dari yang pertama, lalu berjalan ke berubah, ini perubahannya menuju lebih baik atau malah menuju lebih jelek, menuju yang jelek? Silakan. Perubahannya itu menjadi lebih baik atau tidak, atau sama saja? Jadi lebih jelek. Jadi lebih jelek? Kenapa? Karena data dari grafik jadi lebih sulit dicerna dengan hilangnya beberapa aspek tadi. Oke. Mungkin ada pendapat lain? Silakan, ada pendapat lain? Ada? Silakan. Mungkin masalah tampilan warna, Pak. Iya, kenapa? Yang dari awalnya memang colorful jadinya kayak monokrom gitu, hitam putih. Iya, itu menurut Anda lebih baik yang color atau yang monokrom, hitam putih? Lebih baik yang colorful sih. Kan biar menarik perhatian aja sih, Pak.
Oke. Satu lagi aja dari yang ada lagi pendapat lain, satu lagi saya tunggu. Ya, ya silakan. Mhm, mhm, mhm. Heeh, iya. Oke. Ya, ya untung saya tunggu nih pendapat ketiga. Ya betul, bahwa sebetulnya ini menjadi lebih baik ya. Jadi ingat lagi dari yang sebelumnya di sini, ini kan design consideration, tables and chart, reduce chart junk or table junk. Nah ini tuh sudah mengatakan bahwa reduce, kurangi bagian-bagian tabel ataupun grafik yang ya bisa dikatakan sampah yang tidak terlalu penting lah itu ya. Chart junk sebetulnya atau table junk itu ya sebetulnya hanya menuhin saja ya sebetulnya kalau dihilangkan pun tidak akan mengubah data itu sendiri tetapi akan lebih membuat simple. Ini kan ketika si grid line-nya itu dihilangkan struk ini sudah lebih enak di mata ini ya kan? Sudah lebih enak. Masalahnya nanti angkanya tepat atau tidak kalau dengan hilangnya garis, ya sebetulnya kalau namanya grafik itu kan tidak ditujukan untuk harus presisi detail kelihatan informasinya ya. Ya presisinya harus presisi, tapi kita melihat itu harus betul-betul exactly gitu ya. Beda dengan tabel kan angkanya pasti gitu. Tapi kan ini supaya bisa melihat dengan cepat trennya kalau grafik itu beda dengan tabel ya. Jadi ini sudah lebih enak. Nah, colorful memang bagus, menarik, tetapi lihat dulu gitu kalau datanya betul tadi Raffi bilang ini kan cuma satu data katanya. Ngapain juga diwarnain lagian ini pemilihan warnanya juga sebetulnya tidak menarik. Ya enggak? Warnanya kan mati dua-duanya ya. Ya hitam kok di background-kannya dengan warna seperti ini kan sebetulnya tidak terlalu kontras. Jadi kontrasnya kurang. Kalaupun mau pakai warna ya harusnya mungkin backgroundnya kuning gitu kan atau apa yang kontras begitu. Kalau ini warnanya komposisinya tidak bagus sebetulnya. Sehingga kalau dibikin seperti ini malah lebih simple. Dan untuk jurnal-jurnal ilmiah itu kalau yang masih versinya cetak begitu, kalau kita pakai tabel atau grafik ya grafik warna itu beda harganya. Kita sebagai penulis harus bayar lebih karena warna. Nanti dihitung berapa warna, tambah mahal lagi, ya kan? Karena dicetak, gitu. Begitu. Jadi banyak yang akhirnya pakai hitam putih biar lebih ekonomis dan mudah dibaca, gitu juga. Dan kalau misalnya memakai secara online, kadang-kadang warna itu juga sangat tergantung dengan layar. Kalau kayak LCD projector gitu, di laptop warnanya apa, setelah diproyeksikan memakai LCD projector menjadi agak beda warnanya atau kadang-kadang menjadi tidak bagus gitu kan itu. Sekarang memang bergeraknya ke arah yang lebih simpel, minimalis. Nah, ketika ini dihilangkan lagi garis ini ya masih oke karena yang penting kan sumbu X sumbu Y gitu kan, paling atas dan paling kanan hilang juga tidak apa-apa gitu. Nah, untuk yang ke sini ya kalau ini mungkin kaidah untuk grafik di mana sumbu Y itu biasanya sih tetap dipertahankan ya kalau di dalam jurnal-jurnal ilmiah gitu. Nah, kalau ini sudah dihilangkan ya kalau untuk di yang populer, ilmiah populer seperti di majalah ataupun di koran itu mungkin masih oke. Hal-hal kayak gini mungkin masih diterima karena lebih ke fancy gitu kan, lebih tidak ingin terlalu formal. Ini juga sama ya, lebih ke arah tidak formal. Tapi setidaknya kalau jurnal ilmiah biasanya sampai sini. Nah, yang ini mungkin lebih preferable ya, lebih dianjurkan, disarankan seperti ini. Ya. Jadi bisa tahu ya sekarang bagaimana ya, tidak semuanya berwarna itu baik, lebih baik daripada yang hitam putih misalnya tergantung juga. Lalu
detail-detail juga kalau terlalu banyak tapi tidak perlu juga buat apa gitu kan. Jadi itu reduce chart junk atau table junk gitu. Nah, pertimbangan desain selanjutnya adalah tentang warna. Oke. Jadi untuk warna itu by default use your organization palette. Jadi ada palette-nya itu kan sudah tertentu untuk warna itu ya. Jadi kita pilihlah warna itu berdasarkan information you want to convey ya. Jadi warna itu ya tidak sekedar saya pengen warna ini gitu. Lalu kombinasikan dengan warna apa sesuka kita, tidak. Tapi untuk visualisasi data, warna itu juga bisa menunjukkan sesuai dengan hasil data yang kita ingin informasikan. Jadi misalnya warna itu bisa menyatakan suatu pola sequential ya, atau bisa juga pola diverging atau kategori ya, seperti itu. Saya kasih contoh. Nah, ini warna-warna gradasi dari di sini, ini di sequence ini ya. Jadi warna ini dapat diurutkan berdasarkan paling rendah ke paling tinggi ya, dari rendah ke tinggi. Karena makanya dibikin warnanya adalah satu tema, misalnya warna hijau, tapi dibikin dari hijau yang paling tua sampai ke hijau yang paling muda ya. Jadi ada satu kesan bahwa ya ini menunjukkan dari yang paling rendah atau ke paling tinggi. Yang rendah itu warna hijau pekat, yang tinggi itu adalah warna hijau yang paling muda. Gitu. Nah, ini kan pesannya nyampe dari pemilihan warna seperti ini. Atau kalau seperti ini adalah untuk diverging istilahnya. Jadi sebetulnya ini juga sekuensial ya, tapi ada dua sekuensialnya ya, di mana dua sekuensial ini bersatu di tengah-tengah ya. Jadi untuk yang rendah gitu kan, yang rendah nanti sampai ke tengah-tengah itu adalah critical midpoint. Jadi ada titik kritisnya di situ. Nah, jadi dari yang paling rendah ini dia pakai warna biru tua, nah itu bergerak gradasinya menjadi biru yang muda gitu ya. Tapi dari biru muda nanti bergerak ke arah yang lebih tinggi lagi itu sudah ganti warna ya, coklat, dari coklat muda, coklat tua sampai paling pekat itu adalah ini diverging kritiknya seperti itu. Atau bisa juga yang menyatakan kategori di sini categorical ya, sehingga digunakan warnanya macam-macam ya, tidak hanya satu tema warna tapi lots of contrast between each adjacent colors. Jadi yang dipentingkan di sini bahwa antara warna satu dengan tetangganya, dengan yang paling dekat itu harus kontras ya, harus kontras, harus berbeda malahan. Kalau tadi kan gradual ya, warnanya sih satu tema warna hijau semua tapi gradasi. Kalau ini tidak usah gradasi, tapi yang dipentingkan adalah kontras, warnanya berbeda satu sama lain karena ini untuk menyatakan data yang kategori-kategori gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ini untuk warna pun ada ilmunya begitu. Balik lagi saya ke sini. Untuk warna ya, tentu kita harus punya rujukan juga warna yang gradasi itu seperti apa, warna yang kontras itu warna apa dengan apa gitu kan. Terus ini kita bisa pakai sumber-sumber secara online ya untuk menentukan dan skema warna yang ingin kita pilih ya. Bisa di sini ada color brewer, ada killer, ada colors lover, semua ada di internet ya, bisa kita lihat. Nah, ini pertimbangan warna di sini. Jadi nanti bisa disarankan gitu kan untuk gradasi warna coklat selanjutnya apa gitu kan, seperti ini. Atau dari sini ini juga sama, banyak pertimbangan untuk warna. Dari yang belum ya. Nah,
Ini color viewers. Jadi ini warna-warna ini Anda bisa lihat ya. Dan tentu yang lain-lainnya juga saya kira banyak di internet gitu. Sekarang jam berapa? 16.57. Saya saja mau tampilkan lagi. Nah, ini ada artikel menarik dari Knowable Magazine ya di sini. Knowable Magazine ini annual review, judulnya adalah Why Scientists Need to Be Better at Data Visualization. Ya, jadi peneliti-peneliti ilmiah ini perlu lebih baik lagi dalam hal data visualisasi atau visualisasi data. Mengapa? Nah, ini dijelaskan nanti kenapa. Ya, di sini ada kalimat pembukanya disebut the scientific literature is riddled with bad chart and graphs. Ya, ini kalau literatur ilmiah itu menggunakan grafik dan grafik, tabel atau apa yang buruk ya, itu akan bisa menyebabkan salah pengertian atau misunderstanding ya, atau bahkan lebih buruk lagi gitu. Niatnya memberikan informasi yang benar tapi diterima oleh pembaca atau audiens itu ternyata salah gitu kan diterimanya. So avoiding design missteps can improve understanding of research. Ya. Jadi itu desain-desain yang ya kita harus menghindari desain yang keliru ya supaya bisa meningkatkan pemahaman terhadap hasil riset penelitian kita. Ya, ini by Betsy Mason. Ini sebenarnya artikel tahun 2019 tapi masih tetap relevan sampai saat ini ya. Memang belum terlalu lama 2019. Imagine a science textbook without images. Nah, Anda kan terlahir sudah dengan generasi multimedia saya rasa ya, dengan kalaupun Anda beli buku cerita gitu yang bergambar gitu kan, tidak hanya full text. Novel mungkin ya masih ada beberapa mungkin yang suka novel ya, tapi rasanya lebih banyak orang yang suka komik mungkin daripada novel ya. Komik, kemudian apalagi sekarang sudah lebih ini lagi, lebih sukanya ke YouTube gitu kan, sesuatu yang visual. Ya. Padahal zaman dulu itu ya masih banyaknya berupa saya aja waktu SD gitu dari perpustakaan sekolah di SD itu ya bukunya ya buku cerita teks aja, kemudian kalau gambar itu ya setelah 5 halaman 10 halaman baru ketemu satu gambar gitu ya, hanya visual. Tapi yang dimainkan kita membayangkan sendiri bagaimana tokohnya segala macam kan kita bayangkan aja. Kalau sekarang sudah disodorkan nih tokohnya seperti ini segala macam kayak TV. Nah kalau textbook itu juga lebih parah lagi. Kalau saya sampai kuliah ya textbook itu ya cuma teks, nama juga teks ya, textbook, jarang sekali gambar. Tapi kalau textbook sekarang ya sudah banyak ilustrasinya gitu, sudah lebih enak lagi. Anda sudah belajar animal diversity bukan biodiversitas hewan. Itu kan textbooknya yang saya kasihkan sudah banyak gambarnya ya, sudah lebih. Saya itu kuliah sulit sekali ketika biologi molekuler. Kenapa? Karena biologi molekuler tanpa bantuan gambar yang memadai, dosen hanya menjelaskan memakai OHP, zaman dulu tuh OHP ya, atau papan tulis. Sulit banget untuk membayangkan, padahal molekuler gitu loh ya. Kalau molekuler itu sekarang dengan gambar-gambar ilustrasi yang bagus, apalagi di video ya di YouTube gitu ya, proses transkripsi, translasi ya kayak gitu-gitu. Kalau sekarang kan enak aja kita. Dulu itu ya repot banget itu memahaminya. Ya, jadi gitu. Jika tidak ada grafik, gambar, ilustrasi, diagram, tidak ada
tanda panah atau label, wah itu repot banget gitu. The science would be a lot harder to understand, ya, kan sangat lebih sulit lagi untuk dimengerti science itu. That's because human are visual creature by nature. Nah, itu penyebabnya karena manusia itu adalah makhluk visual sebetulnya. Jadi people absorb information in graphic form that would be elude them in words, ya. Jadi lebih mudah menyerap dalam bentuk grafis daripada kata-kata. Images are effective for all kind of storytelling, especially when the stories. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, saya punya artikel bagus, silahkan dibaca, ya. Ini sudah bagus sekali. Silahkan Anda baca karena di sini akan menjelaskan banyak hal, ya, tentang visualisasi data, termasuk di sini coba kita lihat ada chart choice. Jadi pemilihan grafik chart di sini, ya. Nah, jadi kita lihat di sini, ya. Nah, di sini kita sebutkan ranking of visual elements, ya. Di sini sampai dinyatakan bahwa pemilihan elemen-elemen seperti ini yang biasa ada di dalam grafik, ya, misalnya seperti ini nih, position on a scale-nya pakai garis biasa aja, kemudian ada lingkaran solid gitu, ya, padat di sini, simple gitu kan. Ini juga lalu ada yang berupa garis putus-putus, ada yang berupa arah seperti ini, ada yang angle gini, ada area 2 dimensi seperti ini, ada volume 3 dimensi, ada kurva, ada luminance atau shading, ya, di sini, ada juga color saturation. Nah, ini ternyata dari hasil penelitian makin bawah ini adalah disebutnya least effective. Semakin ke atas adalah most effective. Artinya kalau kita menggunakannya, ya, di dalam grafik, ternyata kita menggunakan yang lebih simpel seperti di atas itu ternyata lebih efektif, ya, dibandingkan dengan menggunakan yang warna saturasi seperti ini atau shading seperti ini, gitu kan. Maksudnya efektif tuh lebih mudah ditangkapnya gitu oleh secara visual, karena kan kalau yang color saturation seperti ini, kalau yang buta warna ya akan kesulitan, ya. Tapi kalau yang sesimpel seperti di atas ini, ya tentu dengan catatan ini juga harus pakainya yang warna yang tetap bisa kelihatan oleh orang buta warna gitu. Gini. Oke, ya. Ya, pokoknya untuk dicerna oleh otak akan lebih mudah lah sampai ke atas. Ya, di luar apa namanya? Di luar art, ya. Kalau kita nyeni, oh saya suka yang shading ini, bagus banget nih misalnya. Tapi ini kalau secara umum orang akan lebih mudah pahami. Nah, makanya desain-desain yang dibikin oleh Apple salah satu brand yang memang sangat mengedepankan ini desain, ya, sangat memperhatikan supaya orang mudah gitu kan. Makanya sampai font di Apple itu sudah diciptakan sesimpel mungkin supaya orang mudah untuk dibacanya segala macam. Semua dari segi sisi itu, ya. Ini pakai ilmunya di situ. Lalu di sini ada juga ya semacam kuisnya untuk dilihat bahwa ini kok seperti ini, ya. Ya, ini kalau lebih ini kan sudah di PDF kan. Kalau sebelum PDF mungkin lebih challenge ininya lebih ke spice. Nah, ini untuk yang kok hilang, ya. Nah, ini tentang grafik lingkaran atau pie chart dibandingkan dengan yang grafik batang, ya. Jadi datanya sama, ya kan? Datanya sama, tapi yang atas dibikin dengan pie chart atau
grafik lingkaran, yang bawah ini diagram batang. Nah, ini Anda baca bagaimana ini kira-kira seperti apa. Ya. Di ceritanya seperti apa, mana yang lebih direkomendasikan atau mana yang lebih cocok, begitu kan, tergantung datanya juga kan, seperti itu. Coba nanti baca ya. Lalu di sini ada behind bars ya, behind bars itu nah di sini juga nanti akan lihat data-data, ada yang A, B, C, D, E ya. Nanti coba Anda bedakan seperti apa ya, seperti ini. Lalu choosing the right chart for the data, ini juga penting. Kita bisa milih grafik yang tepat untuk data. Di sini ada yang tipe scatter plot ya, seperti ini. Atau bagaimana kalau kita pakai box plot ya, seperti ini. Atau kita pakai histogram ya. Nah, Anda juga harus bedakan beda apa tuh histogram dengan bar chart atau ya diagram batang dengan histogram. Itu kadang ada yang bilang sama, tapi ternyata berbeda juga. Nah, perbedaannya apa gitu di sini? Kalau histogram seperti apa di sini? Semuanya ada plus minus dan ada tergantung data yang kita punya, tepatnya pakai yang mana. Nah, kadang kita menemukan begini juga nih ya, dengan kombinasi berbagai warna. Ini kayak sel atau jaringan segala macam kalau di bawah mikroskop gitu kan, dengan seperti itu. Nah, ini nih, ini kan sebetulnya lebih ke arah apa tadi itu, lineage rainbows ya, tentang warna ya sebetulnya di sini. Nah, ini rainbow scale, ini gray scale ya. Ini ada ceritanya sendiri, silakan dibaca seperti apa. Secara di bawahnya ada the gray scale may look dull but it is intuitive ya. It is very clear how each individual shade. Jadi ada plus minusnya ya, tidak selalu saya sukanya yang berwarna seperti pelangi ini. Tapi ternyata yang grayscale itu juga punya kelebihan lain, misalnya apa? Itu dibaca di sini. Lalu ada alternative color scales di sini ya, ada grayscale, rainbow scale, ada viridis. Nanti Anda ceritanya sendiri, silakan dibaca. Lalu hazardous heat maps, simultaneous contrast segala macam. Contrast can create illusions. Ya, jadi cukup lengkap ya di sini untuk pengayaan Anda supaya Anda bisa paham. Ini highlighting gene activity with heat maps. Nah, ini kan ini biologi sekali ini, ya kan? Data-data gen di sini, aktivitas gen, pakai istilahnya di sini heat maps ya, dengan pewarnaan di sini. Coba Anda seperti apa maksudnya di situ. Lalu ada muddled messaging, ya, barcode graph reveal the data hidden in the bell curve. Color connotation, visualize the future ya di sini. Oke. Ya. Jadi demikian kuliah kita hari ini. Saya mau cek absen kita tuh sudah lengkap belum sih? Tadi di mana? Cuma Mohon maaf Pak Ruli. Pak. Ya. Ada beberapa yang gagal absen, Pak. Oh gitu. Siapa coba? Devi Raj Angjeli masuk gak? Devi Raj Angjeli hadir? Tadi hadir Pak. Mungkin ini masih kendala sinyal kali ya Pak. Tadi menghubungi saya Pak. Ya. Umi Latifatul Lailia.
Umi juga, Pak. Hadir. Ya, Pak. Maurits Nicholas. Maurits juga hadir, Pak. Aniatul Munfaridah. Hadir, Pak. Sudah kayaknya ya. Berarti ada semua. Jangan lupa Anda akses juga kulon. Ya, di sini. Ini udah teknik komunikasi ilmiah, ada kulon. Materi kuliah kita ada di sini. Visualisasi data ilmiah dan ada tugas ya. Tugasnya membuat rangkuman dari tadi yang Knowable Magazine tadi ya. Jadi dibuat hanya satu halaman saja rangkumannya, poin-poin saja ya. Ambil poin-poin dari situ. Silakan baca ya, detail tugasnya juga ada di situ. Mungkin itu saja dari saya untuk kuliah kita hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke materi tentang multimedia ya. Di sini penggunaan multimedia terkait etika, desain, dan materi. Baik, saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.